wanita tidak puas secara emosi itu paling besar ya Bu Febri ya, 59%. Jadi tidak ada teman bicara ya, kemudian merasa tidak nyambung. Begitu juga istrinya ngomong sama suaminya kayaknya beda banget nih. Hanya kalau laki-laki lagi banyak duit nih, gitu aduh gitu ya, berlebih-lebihan lalu foya-foya ya. Katanya kan harta, tahta, terus wanita. Jadi akibat dari perselingkuhan adalah diantaranya bisa terjadi Halo Ibu Febri. Apa kabar Mas Ivan? Iya, Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar Febri hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah Sehat bertanya. ya. Iya. Dan sebelumnya selamat datang di podcast Brawijaya Hospital. Hey Dok, senang banget rasanya nih saya bisa mengundang Dr. Febri, Ibu Febri Indra Hastati, MPSI Psikolog. Terima kasih sudah mengundang saya Mas Ivan. Iya, nah kenapa nih saya mengundang Ibu Febri, psikolog dari Brawijaya Klinik Kemang? Tadi kita mau bahas tentang perselingkuhan nih Dok, yang sekarang ramai diperbincangkan di masyarakat ya Dok ya, karena ada serial layangan putus nih Dok ya. Lagi heboh banget ya, serial Iya. web series itu ya. Iya, web series. Nah, Bu Febri nonton nggak? Nonton sih. Nonton ya, Bagus karena ya. saya juga nonton. Karena saya penasaran Dok, apalagi kan bisa menjadi tinjauan Dari sudut psikologi. ya dari betul sudut sekali. psikologi gitu. Nah ini sangat menarik nih Dok, Bu Febri gitu ya. Duh saya kebiasaan mengundang dokter ya, terus sekarang ada psikolog, jadi saya kan dokter terus nih Bu Febri. Nggak apa-apa ya Bu Febri ya. Oke. Nah sebelum kita bahas tentang fenomena perselingkuhan ini ya Bu Febri, saya akan perkenalkan dulu nih Bu Febri, psikolog dari Brawijaya Klinik Kemang ke Moms and Dads di rumah. Febria Indra Hastati, MPSI Psikolog, lulusan S1 dan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 25 tahun pengalaman konseling dan terapi, menangani individu dan juga pasangan dan keluarga. Nah, ini nih emang udah expert banget nih ya. Dan juga tes minat bakat, tes IQ, dan juga tes-tes lain sebagainya. Dan juga sering banget menjadi narasumber. Ya, saya sering banget melihat gitu ya acara-acara psikolog yang narasumbernya adalah Ibu Febri. Webinar, talk show, IG live, podcast gitu ya. Wah, udah melalang buana menjadi narasumber. Dan juga saya nggak asing nih, kalau saya nonton TV, ada acara yang mengenai psikologi gitu ya, Ibu Febri juga sering banget menjadi narasumber. Di Net TV, Metro TV, Kompas, Trans TV, ya, dan juga siaran radio. Salah satunya di Brava dan Cosmopolitan. Wah, memang nggak salah nih ya, saya mengundang Ibu Febri yang untuk membahas tentang perselingkuhan yang menjadi fenomena pada saat ini nih. Terutama juga tentang serial atau web series layangan putus ya. Oke. Nah, Bu Febri, kita juga pengen tahu nih gitu ya, sebetulnya apa sih gitu ya perselingkuhan itu, apa penyebabnya gitu ya, dan akibatnya seperti apa dan juga solusinya. Nah, Bu Febri nih saat ini akan membawakan materi ya Ibu Febri ya, secara lengkap gitu, dan tentunya ini sangat menarik buat moms and dads, jadi disimak ya, dan setelah itu nanti kita juga akan membedah nih, asik membedah. Kalau dokter bedah pasien, kalau kita bedah film, bedah kasus dari tinjauan psikologi tentang cuplikan-cuplikan dari serial atau web series layangan putus. Baik Mas Ivan, terima kasih kesempatannya ya. Halo Moms and Dads, senang sekali kita bisa sharing ya, kita bisa berbagi tentang perselingkuhan, khususnya tinjauan psikologis tentang perselingkuhan ya. Jadi kita akan membagi dalam beberapa chapter atau bab ya. Yang pertama adalah apa sih perselingkuhan itu ya, definisinya, kemudian jenis dan juga tanda-tandanya, lalu mengapa bisa terjadi perselingkuhan, akibatnya apa, dan juga solusinya bagaimana ya. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari perselingkuhan itu sendiri. Ada beberapa definisi dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari Rutherford tahun 1999. Disebutkan bahwa perselingkuhan adalah ketidaksetiaan terhadap pasangan yang sudah terikat dalam pernikahan. Kemudian definisi lain dari Faken dalam Sarwono 2009, perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan utamanya. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa perselingkuhan adalah perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur atau menyimpang terhadap pasangannya. Bisa pacar, suami, atau istri. Jadi nggak harus dalam pernikahan ya, bisa dalam hubungan yang belum menikah sekalipun. Juga dianggap sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Kalau kita perhatikan di sini, memang perselingkuhan adalah adanya ketidaksetiaan dan juga bisa melibatkan keterlibatan seksual serta dapat terjadi dalam pernikahan maupun dalam hubungan menuju pernikahan. Nah, ada dua jenis perselingkuhan.
yang dikemukakan oleh Rosenberg tahun 2018 ya. Yang pertama adalah adanya sexual infidelity atau ketidaksetiaan dalam hal atau perselingkuhan dalam hal yang melibatkan seksual. Di sini terjadi pelanggaran terhadap prinsip eksklusivitas hubungan seksual, mulai dari perilaku yang sederhana seperti memeluk, mencium, hingga perilaku yang lebih kompleks seperti berhubungan badan. Yang kedua adalah emotional infidelity atau perselingkuhan emosional, yaitu adanya ikatan emosi yang kuat atau kecenderungan perasaan terhadap orang lain yang bukan pasangannya dan biasanya disertai hasrat seksual kepadanya. Ya, tanda-tandanya apa sih kalau orang itu berselingkuh? Biasanya ada beberapa, bisa muncul 1, 2, atau semua ya. Yang pertama yang kelihatan banget itu adalah sangat protektif terhadap gadget atau handphonenya, ya, protektif berlebihan, orang lain nggak boleh lihat, apalagi pasangannya gitu ya. Yang kedua adalah penampilannya tiba-tiba berubah nih, berbeda ya, jadi tiba-tiba rapi banget, wangi, trendy gitu ya. Yang biasanya cuek tiba-tiba jadi wah keren banget dan terus gitu. Yang ketiga adalah kerap berbohong, ya seperti nanti kita akan bahas di dalam cuplikan dari tayangan filmnya. Kemudian juga sering ingkar janji dan menghilang tiba-tiba, ya seperti yang terjadi dalam true story dari Layangan Putus itu kan juga suaminya tiba-tiba menghilang 12 hari ya tiba-tiba. Dan juga seringkali pasangan ini justru lebay atau berlebih-lebihan dalam menghujani hadiah terhadap orang yang dia selingkuhi itu sebagai sebuah kompensasi atau rasa bersalah. Jadi dia malah kasih banyak hadiah sama istrinya atau sama pacarnya ketika dia melakukan perselingkuhan sebagai kompensasi guilty feeling atau rasa bersalah ya. Atau justru malah arah galak nggak ketentuan supaya nggak ditanya-tanya gitu ya, nggak diinvestigasi sama pasangannya, jadi galak duluan supaya pasangannya ciut nggak berani nanya ya. Dan terakhir adalah biasanya seks dengan pasangan menjadi minim atau tiba-tiba justru meningkat drastis. Jadi kalau ada perbedaan yang sangat drastis terhadap frekuensi sexual activity, ini juga bisa menjadi satu pertanda. Kemudian adalah mengapa suami berselingkuh? Ya, kenapa saya tulis suami nih? Karena memang yang mengadakan penelitian bikinnya begini, mohon maaf ya. Jadi dari Gary Newman, seorang konselor pernikahan yang juga pemuka agama, di dalam buku dan penelitiannya tentang The Truth About Cheating, Why Men Stray and What You Can Do to Prevent It, dia sebutkan bahwa 88% para suami ini berselingkuh karena merasa tidak puas dalam pernikahannya atau unsatisfied. Tidak puasnya dalam hal apa? Ternyata ada dalam hal emosi yang paling banyak, yaitu 59%. Sedangkan tidak puas secara seksual ternyata 29%. Dan tidak puas dalam hal lain-lain itu 12%. Nah, penyebab perselingkuhan yang juga coba saya kumpulkan dari berbagai sumber dan berbagai ahli, diantaranya adalah saya rangkum di dalam 7K penyebab orang selingkuh. Apa sih 7K ini? Yang pertama adalah adanya ketimpangan kuasa. Jadi, apabila di dalam satu hubungan pasangan ini ada yang lebih berkuasa, lebih dominan, misalnya sebagai pencari nafkah utama yang sangat besar pemasukannya bagi keluarga, sehingga dia merasa ingin dapat lebih, berhak dapat lebih, layak dapat lebih. Dan mungkin saja dia merasa tereksploitasi karena bekerja keras, sementara mungkin istrinya hanya di rumah menurut dia ya, jadi dia merasa butuh kompensasi. Yang kedua adalah adanya ketimpangan seksual. Dalam hal ini, misalnya ada perempuan yang atau pasangan atau laki-laki juga yang gengsi gitu kalau meminta hubungan seksual duluan dengan suami atau istrinya. Atau hanya puas sepihak, jadi tidak memperhatikan kepuasan bagi pasangannya di dalam hal seksual. Dan yang sering sekali terjadi juga adalah tidak adanya privacy di dalam hubungan seksual tersebut karena mereka sekamar dengan anak. Ini bisa menciptakan ketidakpuasan dan kemudian suami mencari di luar gitu ya. Yang ketiga adalah ketiadaan persahabatan. Jadi di dalam pernikahan itu mestinya yang baik adalah adanya unsur persahabatan yang dekat gitu ya. Berikutnya adalah adanya kebutuhan ego yang tidak terpenuhi. Semua orang butuh pengakuan bahwa dirinya itu berharga. Semua orang ingin perhatian, ingin pujian, ingin merasa dirinya hebat dan diistimewakan, ingin ada yang merindukan. Kalau istrinya tidak atau pasangannya tidak cermat di dalam memberikan pemenuhan kebutuhan ego ini, suami akan merasa ditelantarkan kebutuhan egonya, merasa kurang diapresiasi. Lalu ada juga penyebabnya adalah masalah keuangan. Biasanya kalau laki-laki lagi banyak duit nih, gitu, aduh, gitu ya, berlebih-lebihan lalu foya-foya ya. Katanya kan harta, tahta, terus wanita, betul sekali ya. Jadi akibat itu biasanya dari uang haram nih, ya nggak selalu sih, tapi biasanya itu kemudian membawa pada perilaku yang juga tidak terpuji ya. Dan sebaliknya ada juga kekurangan ya. Kalau misalnya istri melihat aduh suaminya nih kurang banget nih, nggak peduli sama kebutuhan hidup gitu ya, nggak cukup, akhirnya berhutang sana sini, istrinya kesel lalu ada yang membantu, maka itu juga bisa menjadi salah satu
sumber masuknya unsur perselingkuhan ya. Lalu kepribadian, ada orang-orang yang memang arogan, egois, liar, kekanak-kanakan, impulsif, dendam, karena mungkin dulu pasangannya berselingkuh lalu dia membalas dendam, dan juga krisis iman. Jadi ini juga perlu kita perhatikan unsur imannya dalam hal ini. Lalu penyebab terakhir adalah kesempatan, di mana ada ajakan, ada pengaruh lingkungan, ada pergaulan, ada situasi, dan ada anonimitas. Maksudnya begini, ketika suami misalnya pergi nih hangout, keluar ke bar atau kemana gitu, kan tidak ada yang kenal dia ya. Dia mau one night stand dengan perempuan yang dia baru temukan, orang itu nggak kenal dia. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab dari selingkuh. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi nih, Bu Febri ya, sangat menarik banget nih. Tadi saya dengerin gitu ya. Jadi Ternyata. saya banyak belajar banget nih. Dan juga tentunya Moms and Dads ya, jangan jangan di-skip video ini karena kita akan meneruskan lagi materi dari Ibu Febri yang sangat menarik banget, dan ternyata ada fakta-fakta juga yang menarik ya, Dok ya. Ya Bu Febri ya, Dok lagi kan saya nyebutnya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal akibat nih, Bu Febri. Boleh silakan Bu Febri teruskan itu. Akibat perselingkuhan. Ya. Jadi setelah kita pahami definisinya dan juga penyebabnya, terus akibatnya apa sih kalau orang itu berselingkuh gitu ya? Sebetulnya akibatnya banyak sekali, tapi kita akan batasi pembahasan pada tinjauan yang bersifat psikologis. Gitu ya. Kita akan bahas satu demi satu. Akibat yang pertama adalah adanya perceraian ya. Akibat dari perselingkuhan itu adanya perceraian. Kalau kita lihat di dalam data perceraian yang tercatat di Indonesia, data menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, di sini disebutkan bahwa perceraian itu cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, ya. Angkanya besar sekali. Di tahun 2012 masih di angka 372.557 kasus, tapi di tahun 2019 sudah menjadi 480.618 kasus. Ya, jadi terjadi kenaikan yang lebih dari 100.000 dalam sekian tahun terakhir. Dan ternyata dari total 2 juta pernikahan yang tercatat dalam setahun, itu 25%-nya bercerai loh Mas Ivan. Jadi dari 2 juta yang menikah, seperempatnya bercerai gitu ya. Banyak sekali nih. Dan kalau kita buat statistiknya secara rata-rata, maka setiap jam itu ada terjadi lebih dari 50 kasus perceraian di Indonesia. Setiap jam. Iya. Dan sebetulnya bisa diperbaiki mungkin Betul ya, Bu sekali, ya, dengan konseling seperti Iya, itu ya salah betul, satunya. iya. Mungkin nanti kita juga akan bahas. Iya, betul, Mas Ivan. Ya, silakan Bu. Ya, jadi akibat perselingkuhan berikutnya setelah perceraian adalah adanya problem-problem psikologis yang cukup berat. Ya, biasanya orang yang mengalami perselingkuhan ini akan mengalami guncangan emosi diri. Ya, kita kenal dengan disebut sebagai kalau orang sudah terpuruk itu ada stages-nya atau ada level-levelnya, ada tahapan-tahapan yang dia lalui. Itu biasanya melalui satu tahapan disebut denial, anger, bargaining, depression, dan kemudian masuk semoga ke acceptance. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang hal-hal ini. Kemudian akibat berikutnya itu problem psikologis yang selanjutnya adalah adanya trauma dan trust issues atau masalah ketidakpercayaan. Ya, trauma akibat disakiti, akibat diselingkuh ini bisa membuat orang menarik diri, minder dengan keadaannya, kemudian bisa juga dendam, curiga berlebih-lebihan, dan takut tersakiti. Lalu yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah problematika terkait anak, karena anak yang ada di dalam pernikahan itu akan ikut terdampak terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu dari orang tuanya. Problematika anak bisa meliputi faktor emosional, di mana anak stres, cemas, distrust atau tidak percaya kepada orang tua, masalah sosialisasi, di mana dia minder dan malu sama teman-temannya atau sama keluarganya. Juga ada kompensasi, karena anak melihat suasana di rumah chaotic ya, kacau gitu, berantem terus gitu ya, dia stres, kemudian dia cari kompensasi. Kompensasinya apa? Bisa saja dia adiksi terhadap gadget, bisa adiksi terhadap rokok, bisa adiksi terhadap pornografi atau apapun ya. Kemudian dia melawan gitu, karena dia tidak lagi respect kepada salah satu pihak karena yang satu menjelekan yang lain misalnya dalam situasi tersebut. Jadi dia melawan atau nanti meniru ketika sudah besar gitu ya. Dan ketika pacaran dia juga ganti-ganti cewek atau ganti-ganti cowok gitu ya, atau jadi player gitu ya, karena dia melihat oh ternyata punya lebih dari sekian, it's okay gitu. Kemudian ada dendam. Lalu ada bully, mungkin karena di rumah dia merasa kecil hatinya, dia ingin mengkompensasikan harga dirinya dengan dia membuli temannya di sekolah. Untuk meninggikan lagi rasa harga diri dia yang sudah sangat kecil di rumah itu. Dan nilai-nilainya, prestasi akademisnya bisa memburuk nih, moms and dads, jadi jangan dipandang remeh ya. Pengaruh dari perceraian akibatnya bisa membuat anak sangat terdampak, ya, baik secara emosional, sosial, kompensasi adiksi dan sebagainya, hingga prestasi akademisnya. Oke, ya itu sangat apa ya, kalau kita dengar tadi ya
50 perceraian per jam, terus dampaknya akibat perselingkuhan ini sedih rasanya, Dok. Nah, sebagai individu sendiri yang mengalami nih, juga tentunya akan menghadapi sebuah guncangan emosi diri ya. Kita akan bahas ke situ ya, Mas Ivan. Iya, Gitu ya. silakan. Jadi, Moms and Dads, orang-orang yang mengalami perselingkuhan, terutama sang korban, itu biasanya akan mengalami guncangan emosi diri yang disebut stages of grief ya. Misalnya orang yang merasa sangat terpuruk nih, dia biasanya bisa melalui tahapan ini. Jadi apa sih? Yang pertama adalah denial, di mana dia pertama-tama mengingkari atau menolak dulu. Ketika dia mendengar ada desas-desus gitu ya, bahwa suaminya begini, istrinya begitu, dia mengatakan bahwa, nggak mungkin, suami saya kan setia, atau istri saya kan setia gitu ya, orangnya nggak gitu kok gitu. Seperti yang kita nanti bisa lihat juga di dalam tayangan web series ya. Kemudian setelah denial, tahap berikutnya adalah anger ya. Dalam diri kita merasa sangat marah, kok dikhianati nih, kok tega sih, apa salah saya nggak terima gitu ya. Dalam bahasa web series, it's my dream, not her gitu ya, marah banget karena merasa dikhianati. Jadi ini merupakan sebuah periode tahapan emosi yang wajar dirasakan oleh orang yang merasa dikhianati akibat perselingkuhan. Yang berikutnya adalah kita mesti tahu bahwa anger atau kemarahan itu juga jangan lama-lama, karena kalau lama-lama dia akan meningkatkan stres hormon, meningkatkan heartbeat rate atau detak jantung, dan juga meningkatkan blood pressure atau tekanan darah. Akibatnya apa sih? Imunitas tubuh bisa menurun, kesehatan terpengaruh, dan recovery dari penyakit bisa lama sekali pemulihannya. Jadi hati-hati Moms and Dads dalam melalui tahapan anger ini. Wajar orang marah, tetapi jangan sampai kita terbakar terus, marah terus, karena tubuh kita akan exhausted, akan kelelahan, dan kemudian mudah stres, mudah jatuh sakit. Gitu ya. Baik. Tahap berikutnya adalah bargaining, nawar nih ke Tuhan ya. Oke deh Tuhan, dia selingkuh, tapi kau kan bisa sadarkan dia ya Tuhan, gitu ya. Jadi minta supaya Tuhan sadarkan orang ini, nawar. Kalau saya nggak ngomel lagi, dia balik ke saya kan ya Tuhan, gitu. Atau ya Tuhan, saya janji mau lebih rajin sholat, mau masak, mau dandan, so please kembalikan dia ke saya ya Allah yang maha baik, amin, amin gitu. Tapi kalau tidak terkabul, lalu frustrasi dan depresi. Tahap berikutnya adalah depresi nih, yaitu sebuah gangguan suasana hati yang ditandai dengan rasa sedih yang mendalam dan berkepanjangan, serta rasa tertekan, yang menyebabkan seseorang kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan bisa menurunkan kualitas hidupnya. Jika berlarut-larut, depresi bisa memicu dorongan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan bisa memunculkan keinginan bunuh diri. Jadi jangan dianggap remeh ya, Moms and Dads ya. Marilah kita segera beranjak kepada tahap yang lebih sehat, yaitu acceptance. Jadi jangan lama-lama di area denial, anger ya, kemudian tadi ada bargaining gitu ya, dan depresi ya. Tapi segeralah kita beralih ke tahap acceptance atau penerimaan terhadap fakta ya. Acceptance itu tidak berarti kita menyerah loh, bukan loh Moms and Dads ya. Acceptance atau penerimaan itu bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa sesuatu itu adalah memang demikian adanya dan kita bisa lakukan sesuatu terhadapnya. Oke. Baik, nah sebelum kita membahas acceptance ini ya, mungkin saya juga akan mengingatkan Moms and Dads juga ya. Jadi simak sampai selesai karena nanti kita juga akan membedah kasus dari serial Layangan Putus. Ya, tadi sudah di tahap depresi ya. Kalau lama-lama depresinya terus-menerus juga bisa mengakibatkan menjadi seseorang itu memunculkan keinginan bunuh diri. Bisa begitu ya Ibu Febri ya? Sudah parah ya, bisa seperti itu. Jadi waktu diwaspadai nih, kalau udah nggak mau makan, nggak keluar kamar, nggak mau mandi, nggak bisa aktivitas, maka jangan anggap remeh dan segera cari pertolongan. Oke. Nah selanjutnya nih Bu Febri, ini aku penasaran lagi nih ya, tentang acceptance tadi nih, penerimaan gitu ya. Bagaimana Bu Febri? Baik Mas Ivan, Moms and Dads, kita masuki ke solusinya ya, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi perselingkuhan ya. Solusinya itu apa sih? Ini kami menawarkan pendekatan psikologi positif ya. Psikologi positif adalah sebuah perspektif ilmiah tentang bagaimana cara agar hidup lebih bermakna, berharga, dan juga bahagia ya. Nah, diawali dengan sebuah pemahaman bahwa kita tidak bisa merubah fakta bahwa memang terjadi perselingkuhan. Ya, faktanya memang sudah terjadi perselingkuhan ini. Kita tidak bisa rubah, itu adalah fakta. Jadi daripada kita deny, kita nangis terus, menolak dan sebagainya, kita terima bahwa memang sudah terjadi. Ini sudah fakta yang tidak bisa dirubah. Ya. Tetapi kita bisa merubah sudut pandang kita. Ya, kita berdaya dan kita bisa memilih bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan kita di dalam menghadapinya. Jadi kita pegang kendali tentang bagaimana kita menyikapinya.
Nah, ketika kita sudah sampai pada tahap pemahaman bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita, kita berhak bahagia, kita masuk dalam tahap new life gitu ya, atau chapter baru ya, kehidupan yang baru. Kita tinggalkan yang pahit kemarin, kita sudah tutup. Kita masuki tahapan di mana kita pegang kendali untuk melakukan satu perubahan-perubahan terhadap hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah, kalau kita mau melakukan satu perubahan, kita mau memegang kendali atas hidup kita, tentu kita harus sehat secara fisik. Kita harus kuat, kita harus punya stamina. Karena perjuangan ke depan itu membutuhkan tubuh yang sehat. Kemudian adalah, sadari bahwa diri kita ini juga butuh dirawat loh, gitu ya. Janganlah kita beranggapan bahwa, ya kan saya di rumah nih ngurusin anak banyak ya, nggak ada mbak, nggak ada gini-gitu. Jadi ya udah saya lupa nyisir, nggak pakai baju yang bagus, dasteran melulu ya. Suaminya ngeliat kayak gitu capek kali ya gitu. Jadi rawatlah diri Anda juga agar Anda juga layak nantinya mendapatkan kehidupan yang memang baik gitu. Kalau kita tidak merawat diri kita, bagaimana kita bisa siap untuk menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan yang ditawarkan kepada kita ya. Kemudian mulai melihat apa sih yang bisa saya lakukan dengan hobi saya, talenta saya, bakat saya itu apa ya. Kita coba eksplorasi bakat kita coba untuk lakukan ya, supaya diri kita itu juga punya sebuah kesibukan yang bermakna. Berikutnya adalah join new community. Jadi kita bisa loh membuat diri kita itu bertemu dengan berbagai macam hal yang menarik di luar sana, yang membuat kita juga mendapatkan sebuah kesenangan ataupun sebuah hiburan ataupun sebuah pertemanan baru, mengembangkan bakat kita, memberikan manfaat lebih banyak bagi sekitar kita. Dengan begitu maka kita glowing, bersinar tuh, gitu ya. Dan pasangan melihat kita, wah, saya bangga dengan pasangan saya karena dia memberi banyak manfaat bagi sekitarnya. Dia punya banyak bakat, dia punya banyak perhatian pada sekitar, dan tidak terbenam saja di dalam urusan-urusan rutin rumah tangga. Bukan berarti urusan rutin rumah tangga nggak penting dan nggak mulia-mulia, gitu. Tetapi kita ingat bahwa ada banyak hal yang bisa kita delegasikan sebetulnya dalam hidup ya. Ada banyak hal rutin yang bisa kita delegasikan, dan kalau kita delegasikan itu justru kita berbuat baik kepada orang lain, memberikan lapangan pekerjaan buat si mbak, misalnya gitu ya. Jadi, tapi ada beberapa tugas dalam rumah tangga yang tidak bisa didelegasikan, yaitu melayani suami, gitu ya, memberikan kasih sayang, perhatian, pujian, kehangatan, itu hanya istri yang bisa lakukan, gitu ya, hanya pasangan yang bisa lakukan kepada pasangannya. Baik Bu Febri, ini sangat makin menarik gitu ya Bu Febri pembahasannya. Nah tadi kita untuk membangkitkan kembali seseorang yang terpuruk, sedih, bahkan depresi, itu juga kan harus konseling, begitu ya Bu Febri ya. Dan mungkin setelah ini Bu Febri juga akan menjelaskan kenapa sih ya sepasang suami istri ini harus juga rutin untuk konseling juga ke psikolog. Oke, nah ini makin menarik nih pembahasan pada sore hari ini. Dan tadi sudah saya katakan juga perjalanan atau journey-nya seseorang gitu ya dok ya, dari yang tadi di depresi terus untuk membangkitkan kembali gairah hidupnya gitu ya Bu Febri, itu juga harus juga didampingi atau konseling juga ke psikolog. Seperti itu ya. Nah pertanyaannya adalah mengapa sih orang suami atau istri gitu ya, ini bukan hanya korbannya aja mungkin ya, tapi juga suami istri yang sekarang menjalani hidup rumah tangga itu juga perlu juga dikonseling dok. Kenapa Bu Febri? Kenapa sih kok pasangan dan juga individu membutuhkan konseling? Karena konseling itu kan pada dasarnya dilakukan oleh profesional, dilakukan oleh expert ya. Mereka yang memang punya kompetensi untuk membantu seseorang yang membutuhkan sebuah pandangan ya. Dibandingkan kalau kita sharing misalnya curhat ke keluarga, ke orang tua, ke adik, kakak, atau teman ya, mereka cenderung akan berpihak gitu ya. Kalau yang keluarga A membela si anggota keluarganya, yang suami membela keluarga suami dan sebagainya, dan belum tentu juga mereka tidak punya kepentingan di situ ya. Sedangkan kalau datang kepada profesional untuk counseling, itu kan si profesionalnya atau konselor atau si psikolognya tidak mengenal secara pribadi terhadap klien tersebut, sehingga ketika pasangan datang itu akan diberikan pelayanan yang bersifat profesional oleh expert dan bisa menggunakan yang disebut sebagai helicopter view. Apa tuh helicopter view gitu ya? Jadi orang yang sudah berada dalam masalah itu kan biasanya merasa tidak bisa keluar dari permasalahan itu ya, merasa ada di dalam tempat yang sangat riuh dan sangat memusingkan gitu ya. Mereka nggak bisa melihat situasi dari keadaan yang lebih punya jarak terhadap permasalahannya. Sang expert ini akan punya helicopter view, dia kayak semacam ada dari tempat yang tidak terlihat, dia bisa melihat ke permasalahan ini secara lebih objektif itu, tanpa dia harus terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi bersifat independen, bersifat netral ya, dan tidak ada conflict of interest ataupun kepentingan pribadi.
Lalu juga dia akan membantu untuk bisa menjernihkan permasalahannya sebetulnya apa, akar masalahnya di mana, penyebabnya ini apa. Karena tidak mungkin terjadi hal ini hanya akibat salah satu orang saja. Gitu. Biasanya ada imbal balik nih, terjadi hal itu tuh suami begini karena punya alasan, istri begini karena punya alasan. Ya, itu yang kita coba untuk buka secara lebih jelas ya. Dan juga bisa ditimbulkan sebuah self awareness ataupun kesadaran diri bahwa oh ternyata yang saya lakukan itu menyakiti pasangan saya. Kalau yang melakukan itu adalah orang lain yang bukan profesional, maka dia bisa merasa diserang gitu ya, atau disalahkan. Tapi ketika sudah dianalisa oleh sang profesional secara netral, dia akan bisa menerima bahwa masing-masing pihak menyumbangkan dalam hal permasalahan ini ada andilnya gitu ya, dan masing-masing kemudian diminta untuk melakukan penelaahan, introspeksi diri gitu ya, bercermin dengan feedback, dapat self awareness. Itu merupakan langkah baru untuk kemudian bisa develop strategi atau menerapkan sebuah strategi-strategi baru dan mengeksplor option atau pilihan-pilihan perilaku baru apa yang bisa mereka ambil, komitmen apa yang mesti mereka buat supaya bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik untuk ke depan gitu ya, secara positif. Jadi couples memang membutuhkan counseling kalau sudah terlibat dalam sebuah perselingkuhan ya, apabila komunikasi di antara keduanya sudah dilakukan tapi mampet, macet, nggak bisa didapat satu solusi apapun, karena yang ada setiap kali mereka berbicara raising their voices gitu, sama-sama menaikkan suara gitu ya, berantem, yang ada anak menjadi korban. Jadi ada beberapa terapi yang bersifat psikologis atau psychological therapist yang bisa ditawarkan, biasanya tergantung dari kasusnya nih. Ada talk therapy berupa counseling baik self, couple, group maupun family, karena kadang-kadang ada persoalan yang sudah dibawa-bawa ke ranah keluarga besar, udah sempat disidang sama keluarga besar gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin semua pihak diminta untuk calm down, jadi ada family therapy, semua pihak diminta untuk cari solusi yang terbaik gitu ya, diajak bersama-sama. Kemudian ada relaxation techniques ya, melalui biofeedback ataupun hal lain kalau memang kondisi salah satu pihak atau kedua itu sudah sampai pada mempengaruhi secara medis, secara fisik sudah sangat tension, sangat tidak sehat ya, sangat tegang gitu. Jadi harus dibantu dengan teknik-teknik relaksasi agar mereka bisa lebih terhindar dari serangan jantung, serangan darah tinggi dan sebagainya ya. Lalu ada hipnoterapi dengan guided imagery techniques, di mana sometimes itu diperlukan ketika ada trauma-trauma masa lalu misalnya, minta untuk lebih digali dan kemudian dicarikan solusinya. Dan juga bisa dibentuk sebuah cognitive therapy, dibentuk sebuah new belief, new attitude ya, behavior therapy dengan sebuah conditioning, reward and punishment, ciptakan new habit ya, atau psikoterapi dengan trauma healing, dengan psychoanalysis apabila memang dibutuhkan, dan bisa juga dengan humanistic atau mencari meaning of life gitu ya. Setelah saya mengalami ini semua, lalu bagaimana ke depan ya, aspek apa yang bisa saya isi lagi dari hidup saya agar lebih bermakna, mungkin dengan spiritualism dan sebagainya. Lalu orang yang mengalami diselingkuhi juga dibantu untuk melakukan forgiveness atau memaafkan ya. Kita buat satu analogi, misalnya kalau dia itu punya beban dalam hidupnya, maka dia kayak ngumpulin batu-batu berat di pundaknya gitu. Ya, kalau kita bawa terus itu beban, kita pikirin terus kita nggak mau memaafkan, tuh kita makin berat pundak kita. Tapi kalau kita mau lepaskan satu-satu ya, kita mau memaafkan, kita mau let go gitu dari semua yang sudah lewat, ya sudah saya buang aja lah semua hal buruk ini, maka dia akan jadi ringan karena nggak bawa-bawa batu lagi kan sepanjang hidupnya. Jadi siap untuk new chapter, dan kalau memang perlu trauma healing juga kita bisa lakukan teknik-tekniknya ya. Tentu setelah itu perlu dibuat sebuah komitmen baru. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa life balance ini adalah satu hal yang perlu ditelaah dari kedua belah pihak ya, baik suami maupun istri. Jadi biasanya perselingkuhan terjadi ketika salah satu pihak tidak seimbang di dalam membagi waktu, di dalam membagi peran dalam hidup ya. Suami bisa terlalu sibuk dengan pekerjaan, lalai untuk memperhatikan kebutuhan istri dan anak, sedangkan istri juga terlalu terbenam dalam kehidupan rutinitas domestik sehari-hari sehingga kurang memberi perhatian pada suami dan tidak upgrading dirinya, tidak self improving dirinya, sehingga kemudian ini yang kita coba untuk diperbaiki menjadi sebuah hal yang lebih seimbang ya. Dan terakhir adalah you deserve happiness gitu ya, kita boleh katakan kepada semua orang yang sedang merasa tidak bahagia saat ini karena perselingkuhan, karena mungkin merasa bersalah juga karena melakukan perselingkuhan atau apapun ya, you deserve happiness ya, semua orang berhak untuk bahagia. Jadi happiness itu for all ya, buat kita semua, kita masih punya kesempatan untuk bisa berbahagia asalkan kita mau untuk merubah dan berkomitmen kepada arah yang lebih baik. Itu ya Mas Ivan. Jadi terima kasih buat kesempatannya, semoga bermanfaat. Iya, jadi semua berhak bahagia ya Bu Febri ya. Oke, terima kasih Bu Febri, penjelasannya tadi sangat menarik sekali. Jadi saya tahu tuh tadi tuh fakta-fakta tentang perselingkuhan ya. Apalagi tadi saya miris banget gitu dengernya ya, 50 kasus per jam. Nah itulah ya, makanya butuh konseling terus ya. Bukan hanya rumah tangga yang bermasalah mungkin ya, yang nggak bermasalah juga menghindari masalah itu dengan konseling juga gitu ya. Jadi kita tahu juga solusi nanti kalau ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Nah, ngomong-ngomong soal konseling, ini saya juga mau kasih tahu ke moms and dads
Febria Indrahastati atau Ibu Febri, psikolog dari Brawijaya Klinik Kemang ini praktik di Brawijaya Klinik Kemang ya Ibu Febri ya. Untuk appointment-nya bisa by WhatsApp, by WhatsApp di 0857 7805 2341 ada di bawah sini nanti dicatat di 0857 7805 2341 appointment by WhatsApp dan juga bisa di website Brawijaya Hospital itu di www.brawijayahospital.com. Nah, itu tadi ya memang konseling atau bimbingan dengan expertnya ya. Curhatnya langsung ke psikolog gitu, Dok ya. Jadi netral. Nah, Bu Febri, seperti tadi janji kita di awal nih, kita akan membedah kasus dari beberapa cuplikan series dari Layangan Putus. Nah, yang pertama adalah cuplikan dari episode 6B nih, yang kita ketahui Mas Arisnya itu ketahuan dengan fakta-fakta yang Kinan kumpulkan. Kita lihat ya. Menarik nih Bu Febri ya, kita bahas. Gemes juga yang lihatnya ya gitu ya. Udah tahu salah, udah ada fakta-faktanya, tapi si Mas Arisnya ini malah marah dan malah menjatuhkan mental si Kinan dengan bilang kamu gila, kamu berlebihan. Nah, gimana nih tinjauan dari psikologi? Ya, jadi memang yang tadi kita saksikan itu selain kita terpesona oleh adegan aktingnya bagus banget ya, Putri Marino dan juga Reza Rahadian ya, kita bisa melihat bahwa di sini Reza menampilkan perilaku seseorang yang khas peselingkuh ya. Jadi ada gaslighting kalau kita sebutnya ya. Gaslighting adalah sebuah emotional abuse ya, satu cara dari seseorang untuk memutarbalikkan keadaan. Ya. Dan dia di sini memunculkan kata-kata untuk menutupi kebohongannya. Ya. Dia mulai dari bilang padahal Kinan sudah mengatakan ini buktinya udah ada depan kamu semuanya, kok kamu masih nyangkal gitu ya. Terus si Aris jawabnya, aku bukannya mau nyangkal, aku cuma mau bilang, ini semua nggak benar, kamu nggak ngerti, kamu tuh sejak hamil selalu begini, malah dia menyerang balik dari pasangan itu, kamu curiga terus bawaannya, aku bingung nih, kenapa sih harus begitu, aku tuh kerja buat kamu, buat Raya. Nah, ini ketimpangan kondisi kuasa yang tadi saya bilang. Dia merasa dia sudah bekerja keras gitu, jadi kamu kok nggak berterima kasih sih, seakan-akan begitu ya. Nah, orang-orang yang berselingkuh itu cenderung memang kemudian malah lebih secara verbal lebih kasar kepada pasangannya ketika udah mulai ketemu fakta-fakta, dia berusaha menutupi kebohongannya dengan cara dia semakin berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sudah ketahuan gitu. Padahal pasangannya sudah mengumpulkan begitu banyak fakta, mulai dari daftar manifest penerbangan, transfer berkali-kali dan sebagainya ya. Tapi dia malah mengatakan kamu gila ya gitu, you're too much dan sebagainya gitu. Jadi di sini kita perlu waspadai nih moms and dads juga ya, kalau kita mencoba membawa bukti-bukti ke depan pasangan kita, jangan kita berpikir bahwa langsung orang itu akan sadar, minta maaf, mengakui gitu, kayaknya dikit sekali yang begitu ya, 0,sekian persen dari populasi gitu ya. Jadi rata-rata orang kalau sudah ketahuan dia berbuat salah, dalam hal ini adalah berselingkuh, maka semakin dia itu ditunjukkan bukti, dia akan semakin berbohong untuk melindungi kebohongan yang lama yang sudah dia lakukan. Jadi kita harus siap-siap juga ketika nanti justru dibalikkan situasinya, dibalikkan keadaannya dengan cara orang yang berselingkuh ini justru malah akan mencerca kita. Ya, menganggap kita itu bohong, kita berhalusinasi, menganggap kita itu nggak benar semua datanya, menganggap bahwa dia itu difitnah dan sebagainya gitu. Jadi siap-siap menghadapi situasi seperti itu, moms and dads. Dan sedapat mungkin kita juga bersiap-siap untuk menjaga jarak, karena kalau sudah seperti ini kan bisa saja orang ini melakukan kekerasan fisik ya. Tadi kita lihat di dalam tayangan kan kemudian Aris menepis gitu ya, menepis tangan dan untungnya ada jarak antara dia dengan Kinan. Tayangan tadi membuat kita berpikir bahwa memang tidak mudah menyadarkan orang yang berselingkuh, karena dia akan menutupi kebohongan dengan kebohongan, dan dia tidak segan untuk bersikap kasar ataupun memutarbalikkan keadaan dan malah menghina, mencerca dari pihak pasangannya yang sudah membawa data-data tersebut, karena dia ingin membuat orang yang dia cerca ini nggak yakin sama data-data yang dimiliki, gitu ya. Dia pengen membuat orang ini jadi bingung, bener nggak sih, jangan-jangan gue yang gila nih gitu, jangan-jangan nih datanya nggak valid nih dan sebagainya. Jadi moms and dads jangan putus asa ketika menemui hal seperti ini ya. Tetap dikumpulkan dan itu tetap bisa dikonfrontir, tapi pilih situasi yang lebih aman buat Anda. Iya, dan tadi perlu dicatat juga ya bahwa kesiapan kita juga untuk bisa saja jika jaraknya tidak terlalu, maksudnya jarak terlalu dekat, mungkin nanti juga ada kekerasan fisik gitu ya. Dan juga harus disiapin juga tuh mental dan telinganya ya. Suatu saat kalau emosinya sudah memuncak gitu ya, dia Kata-kata mau membela yang diri balik, ya, kata-kata yang kasar mungkin juga bisa keluar seperti itu. Sekali, Mas Ivan. Oke, nah kita juga akan ada cuplikan lagi nih, yaitu pada saat Kinan ini sudah mulai depresi nih.
Ya. Ya. Nah, ini menarik nih, ya, cuplikan pada saat sahabatnya gitu ya ingin membantu ke Kinan, tapi Kinan tuh merasa kayak saya melihatnya gitu ya lebih sensitif nih, karena mungkin lagi mengalami depresi. Ada dua nih depresi yang dialami ya, tentang perselingkuhan dan juga tentang kematian janinnya, bayinya seperti itu. Nah, bagaimana nih Ibu Febri? Ya, betul sekali Mas Ivan. Jadi depresi akibat satu peristiwa yang traumatis saja sudah berat, ya. Apalagi dia mengalami dua dalam waktu yang berdekatan sekali, ya. Oke. Suaminya selingkuh dan kehilangan calon bayinya itu, ya. Jadi hal ini membuat Kinan masuk dalam tahap yang kemudian terhambat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya kalau orang normal bisa tuh beresin kamar bayinya, gitu-gitu Iya, ya. iya. Dia terhambat, dia nggak bisa untuk melakukan itu karena terjebak di dalam rasa murung, suasana hatinya murung sekali, ya. Dan di situ juga kalau kita lihat ada semacam denial, beres-beres, beres-beres apa gitu ya, jadi seakan-akan kayak nggak ngerti gitu. Padahal dia sebetulnya berusaha untuk bersikap denial. Nah, sekali lagi ini merupakan periode yang wajar untuk dialami apabila dia mengalaminya untuk periode yang tidak terlalu lama. Tapi kalau sudah lewat dari 1 bulan, 2 bulan masih begini terus ya, ini tentu mengkhawatirkan dan tentu teman-temannya bisa membantu untuk menawarkan konsultasi atau apapun ya. Saya lihat di sini memang peran dari teman-teman dekat ya itu sebagai social support juga baik ya, tidak bisa dilupakan ya. Di sini teman-teman Kinan kan sangat suportif ya, mulai dari yang sebagai lawyer ya, lalu yang mencoba menghibur ketika dia kehilangan anak, menemani di rumah sakit dan sebagainya. Jadi ketika suami tidak ada karena sibuk berselingkuh gitu ya, maka peran teman-teman ini juga sangat membantu bagi Kinan. Jadi jangan lupakan juga teman-teman sahabat-sahabat baik Anda ya, itu merupakan salah satu social support. Dan ketika teman itu betul-betul bisa bersikap bijak, mereka akan bisa menjaga jarak dari permasalahan. Jadi mereka akan bisa memberikan suggestion ataupun saran yang terbaik buat Kinan supaya jaga diri, supaya cukup istirahat, supaya jangan sedih terus ya, tapi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga sampai misalnya mengatakan udah kamu cari aja atau udah terima aja gitu. Enggak, mereka menjaga diri untuk membatasi rekomendasinya ataupun saran kepada Kinan lebih ke arah menjaga supaya Kinan sehat gitu ya. Jadi saya berbuat begini karena kepingin kamu baik-baik saja, I'm checking on you kan tadi gitu ya, are you okay dan sebagainya. Jadi di sini peran dari sahabat jangan dilupakan ya, mungkin juga ada kerabat dan saudara juga penting. Dan sepanjang kita bisa membatasi saran-saran kita kepada sahabat kita, dan juga di sini kita melihat bahwa wajar seseorang mengalami depresi, tapi ketika bertubi-tubi peristiwa traumatisnya, maka disitulah sudah saatnya kita ajak untuk berkonsultasi. Oke, baiklah. Jadi support system teman-teman juga diperlukan ya, penting banget nih untuk sahabat-sahabatnya selalu support dan make sure bahwa sahabat kita gitu ya atau korban perselingkuhan ini baik-baik saja. Oke, selanjutnya nih, nah ini mungkin lebih ke dampak anak nih Bu Febri ya. Ini kayaknya Kinan di sini sudah lebih tenang gitu ya, dan sudah ke tahap penerimaan mungkin ya, atau nanti juga ada cuplikannya ya yang lebih kita membahas untuk acceptance tadi. Nah ini tadi ada adegan juga tuh anaknya gitu ya Bu Febri ya bertanya, are you getting divorce, Mamin gitu. Nah ini gimana nih untuk dampak anak sebetulnya Bu Febri? Ya. Jadi seperti tadi telah kita bahas ya bahwa perselingkuhan itu berdampak juga kepada anak ya, di mana anak bisa merasa cemas, bingung, kecewa, dan juga takut ditinggal gitu, takut nanti ada apa-apa, dan dia bertanya pada orang yang dia percaya, dalam hal ini adalah ibundanya. Nah di sini sebetulnya ada satu missed opportunity yang saya perhatikan tadi ya, jadi ada satu kesempatan emas yang hilang, di mana ketika anak bertanya belum ada ungkapan dari Kinan sebagai ibunda untuk menenangkan dan juga meminta maaf. Karena kan tadi you both argue a lot lately, kata anaknya gitu ya. Itu kan sangat mencekam buat si anak. Nah itu alangkah baiknya kalau Kinan sebagai ibunya juga bisa mengatakan bahwa I'm very sorry dear ya, maafin mama ya, maafin papa ya, gitu, maafin mami dan papip gitu, karena membuat suasana jadi nggak enak akhir-akhir ini gitu. Jadi anak ditenangkan bahwa dia juga perasaan dia tuh di-acknowledge, diakui bahwa ya memang kami ada andilnya di dalam membuat kamu cemas gitu, maafin kami gitu ya. Itu sangat penting, sangat penting gitu, supaya anak merasa bahwa dia tidak dalam kondisi yang dilupakan, ditelantarkan, dan kayaknya orang boleh berantem gitu aja depan dia, enggak kan gitu ya. Jadi dia dihargai perasaannya dengan dikatakan minta maaf ya. Dan saya berharap sekali agar orang tua tidak berbohong. Kan tadi ditanya, are you getting divorced, are you gitu ya, kemudian dikatakan kayak semacam yang kita tangkap kayak no gitu ya, kayak gak ada apa-apa gitu ya. Sebetulnya jangan sampai bohong sih gitu ya. Apapun yang terjadi dan faktanya memang misalnya bercerai, berantem, katakan saja. Iya, tapi kita memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan umur anak ya. Jadi misalnya kita bisa katakan doain ya. Gitu, doain ya, mama lagi usaha nih, yang terbaik, mama janji deh mama akan usaha yang terbaik, doain ya gitu. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu sehingga anak merasa bahwa
tidak dibohongi daripada dibilang enggak kok kita nggak mau pisah tiba-tiba besok pagi pisah gitu kan. Dia merasa wah nggak percaya banget nih sama institusi pernikahan, sama orang tua gitu kan, karena dibohongin gitu. Jadi lebih baik dikatakan mama lagi usaha, kami lagi usaha, tolong didoain ya nak gitu. Apapun nanti perkembangannya gimana mama akan cerita. Tapi sekarang mama lagi usaha dulu nih gitu ya. Jadi anak juga merasa tentram, bantu doa, dan kalaupun nanti ada apa-apa dia di keep updated, dia diinformasikan lagi kan, dia bagian part of the family yang penting gitu. Jadi dia merasa dilibatkan dan diajak bicara tentu dengan batas tertentu sesuai dengan kapasitas umurnya. Oke. Waduh, menarik banget nih Mama Endes nih, baru tahu kan kita harus jujur nih sama anak apapun keadaan rumah tangga atau suami istri gitu ya. Dan tentunya disesuaikan dengan bahasanya sesuai dengan umur si anak seperti itu. Terakhir nih bagian Kinan kayaknya sudah legowo gitu nih. Nah, ini perjalanan bersama temennya sebagai lawyer gitu ya. Ini mau dibawa ke jalur hukum nih. Tapi tiba-tiba Kinan rasanya nggak perlu deh, ini kayaknya ego saya aja gitu. Nah ini bagaimana dari sisi tinjauan psikologinya? Jadi kalau kita perhatikan memang dari segi psikoanalisa ya, ego, super ego itu kita punya dalam diri setiap orang. Dimana kalau itu katanya dorongan-dorongan impulsif yang ada dalam diri kita, di subconscious kita. Kemudian ego adalah sesuatu yang sudah mulai muncul ke permukaan dan sebagai self gitu ya, dirinya dia itu adalah kepentingannya dia dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk super ego itu kan yang mengatur supaya ada norma dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu mengedepankan egonya saja, maka kadang-kadang dia itu lebih ke arah ada unsur emosinya juga, ada unsur impulsifnya juga gitu ya. Yang penting adalah diri saya dan sebagainya, ingin membuktikan gitu bahwa saya itu tidak bisa diperlakukan seperti ini gitu ya. Sementara kalau dia lebih tadi kan antara ego atau self esteem gitu ya, yang disampaikan oleh sahabatnya. Kalau self esteem itu kan lebih sebagai diri saya ini cukup berharga gitu ya. Diri saya udah tahu diri saya sampai di mana, self esteem saya, kemudian harga diri saya itu tidak dengan cara begitu didapatkan. Rasa harga diri saya tidak dengan cara menyerang suami saya, tidak dengan membawa ke ranah pidana misalnya. Jadi dia mencoba untuk bersikap lebih rasional, tidak lagi emosional, tidak hanya mengedepankan egonya pribadi, tapi sudah memikirkan pada yang terbaik buat semua. Karena tadi kan happiness for all sebetulnya ya, harus win-win solution. Jadi tidak bisa hanya demi mengedepankan egonya sendiri, kemudian tidak memperhatikan bahwa ada orang-orang yang mungkin akan lebih runyam ke depannya gitu ya, termasuk anaknya dia sendiri dan sebagainya. Jadi harga diri boleh dipertahankan, boleh tetap tinggi, self esteem, di mana itu diperoleh karena dia merasa dirinya sudah berdaya. Gitu, bahwa saya mengambil keputusan untuk tidak melakukan tuntutan pidana ini bukan karena saya takut, bukan karena saya mau menyerang orang, tapi karena saya melihat bahwa ini bukan yang terbaik buat semua orang. Gitu, dan saya merasa diri saya tidak berkurang, level harga diri saya dengan saya tidak jadi menuntut itu tidak berkurang level harga diri saya terhadap diri sendiri. Saya tetap bangga dengan diri saya dan saya tetap merasa diri saya itu terhormat, penting, gitu kan. Tanpa harus melakukan hal itu pun saya tetap mencapai self esteem yang saya inginkan gitu. Jadi dia bisa memisahkan antara dorongan ingin menghukum gitu ya dengan mengedepankan ego dia dengan dorongan untuk berpikir secara lebih bijak. Mana yang terbaik untuk semua gitu kan. Tidak hanya maunya dia menang menyerang tapi berakhirnya dia lelah sendiri dan kalah juga karena losing segala macam kebahagiaan dan kemungkinan ke depan yang bisa dia peroleh. Meskipun kita masih nggak tahu nih akhir dari lainnya itu kayak apa ya. Ini kita masih simak terus ya nanti seriesnya sampai 10 episode kalau nggak salah gitu ya, Bu Febri. Dan ini menarik sekali gitu karena tadi kita harus lebih bijak lagi gitu ya. Nah, untuk menuju lebih bijak tadi itu kan memang ada ilmunya sebetulnya ya. Untuk journey tadi si Kinan dia terus membatalkan untuk ke jalur hukum itu sebetulnya ada ilmunya. Nggak bisa tuh kita tiba-tiba oke, nggak jadi deh gitu. Tapi alasannya apa gitu. Nah, inilah sisi konseling atau sisi psikolog yang harus juga tuh selalu mendampingi gitu ya. Dan si Kinan sebetulnya juga kalau misalnya nih ibu atau moms di rumah nih yang keadaannya seperti Kinan itu juga harus tuh konseling ke psikolog. Seperti itu. Perlu sekali. Untuk mencapai tahapan self-awareness tadi, kadang-kadang seseorang butuh untuk dapat aha experience, disadarkan gitu ya, ataupun diberikan berbagai macam kondisi-kondisi yang membuat dia kemudian berpikir dan mengetahui, ternyata begitu gitu ya. Nah, tahapan ini kadang-kadang orang bisa menemukan sendiri, tapi nggak selalu, tapi dengan dibantu tenaga profesional, semoga akan bisa lebih mudah gitu ya, Moms and Dads ya. Betul, itu lebih mudah gitu ya. Jadi Moms and Dads kalau misalnya ada permasalahan keluarga, pasangan suami istri, itu boleh saja langsung konsultasi atau konseling bersama Febria Indra Hastati, psikolog dari Brawijaya Klinik Kemang. Baru saja kita simak tinjauan psikologis tentang perselingkuhan dan juga bedah kasus antara Aris dan juga Kinan dari serial web series Layangan Putus. Terima kasih kepada Ibu Febria Indra Hastati, MPSI Psikolog dari Brawijaya Klinik Kemang. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Hey Doc Brawijaya Hospital di channel YouTube Brawijaya Healthcare. Jangan lupa untuk berikan like, juga komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Bye!